Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual Bejadu Nano Machine chapter 264. Dimana di sini udah jelas ya tentang asal usul nano dan tujuan si MC ini dikasih nano apa dan lain-lain. Nah, di sini akhirnya si MC ini bisa ngebuka beberapa hal. Udah banyak kan, hampir keseluruhan ya fungsi dari nano, jadi tahu tujuan nano, kekuatan nano kayak apa aja ya kan. Meskipun di sini CMC lebih harus ke explore, jadi keturunannya itu di masa depan ini emang bertujuan baik lah. Nah, jadi intinya dia nggak mau sampai si lulurnya ini mati duluan. Jadi lulurnya ini bisa mungkin tujuannya itu lebih detail tuh biar ilmunya yang diturunkan atau kekuatan teknik kultivasinya itu bisa diturunkan di semua keturunannya tanpa ada kekurangan ya, tanpa ada manipulasi kekuatan ya kan. Di masa depan cucunya ini kan sektenya dia atau cucunya ini tuh nggak bisa berbuat apa-apa ya, cuman manusia biasa kalau gue lihat ya, nggak berkultivasi, mungkin udah hilang juga ya cara-caranya. Jadi mereka nggak tahu kenapa bisa cuman sampai, padahal keturunan langsung cucunya kelihatan dari matanya guys ya, tapi nggak bisa kayak gue lihat, nggak berkultivasi gitu-gitu. Apa emang belum ditunjukin aja ya, tapi karena dia ini ada di zaman modern. Nah di sini pun di masa depan pun mereka ini kayak udah maju banget. Terlihat dari ada beberapa orang yang penjaga waktu ya, patroli yang dikendalikan oleh Blade God ya, musuh utama timelinenya si MC ini guys ya kan, yang emang bolak-balik dari masa lalu ke masa depan untuk mendapatkan kekuatan ya, untuk kejayaan ya, mencari sumber-sumber biar Blade God ini makin kuat juga. Nah tapi karena ini juga jadi si MC itu tahu tujuan kedepannya jelas ya, jadi dia harus ngapain, mempersiapkan buat ngelawan Blade God juga yang nantinya harus ngapain juga. Dan gue yakin si MC jadi punya kayak tujuan besar. Jadi karena MC ini masih muda, jadi gue yakin sih ya nanti MC pasti punya keinginan kayak gue pengen banget nih ke masa depan. Karena kan di masa depan ada orang yang udah bisa ke masa depan, berarti MC pun nggak ada kemungkinan bakalan bisa menjelajahi waktu ya kan ya. Ya meskipun nanti ada tim patroli yang emang mengawasi, tapi dengan kekuatan MC gue yakin gampang lah bisa. Apalagi MC ini udah setengah langkah dewa ya, udah kekuatannya udah semakin besar, apalagi ditambah nano ini makin kuat lagi aja. Nano ini kayak di upgrade ya, kayak upgrade sendiri, kayak beradaptasi sendiri. Jadi nano ini juga kalau gue lihat bukan nano biasa. Jadi nano ini bahan-bahannya tuh bahan-bahan emang logam yang emang kuat ya, yang nggak ada di bumi. Kayaknya ini kayak asalnya mungkin dari leluhur pertama kali ya, dari masa depan, dari negeri leluhur pertama yang turun ke bumi ya. Nah bahan-bahannya ini diolah sama di zaman modern lebih praktik, yang dijadiin sebuah nano. Nah, nanonya ini bisa membantu si MC ini untuk mendapatkan kekuatannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya ya kan. Nah di sini si nano ini udah otomatis upgrade dan kekuatannya makin meningkat, fungsinya juga makin meningkat ya kan, dan memberikan si MC ini sebuah teknik atau kekuatannya makin hebat ya. Buktinya dia udah menyerap dengan cepat tuh listrik dari Dragon Turtle ya, dia serap dan dijadiin kekuatan buat dia lah. Jadi intinya fungsinya tuh bisa mengendalikan energi dalam dan luar ya, apa yang diserap. Nggak ada kayak batasan lagi nih sekarang, nggak ada error-erroran ya kan ya, mungkin gara-gara terkena petir itu juga membuat si nano itu harus beradaptasi sendiri. Jadi menurut nano ini kayak punya nyawa sendiri guys, punya kehidupan sendiri, nggak dikendalikan maksudnya ya. Tapi tetap fungsinya tujuannya buat membantu si tubuh utama. Tapi kalau menurut gue ada sisi lainnya, itu nano ini
bisa beradaptasi atau bisa lebih berkembang. Mungkin di masa depan dia bisa punya ego sendiri ya, punya pilihan sendiri mungkin. Kita lihat dulu ya, nggak sejauh itu juga. Nah, di sini akan dimulai nih pertempuran untuk memperebutkan si siapa tuh, sebuah jantung atau cord atau darah daging ya dari naga turtle yang dibunuh MC. Kayaknya untuk si tim dari Clan Black God ini kayaknya udah sampai deh di bawah. Kalau gue lihat, gue curiga dia udah sampai di bawah, yang emang dari tadi memperhatikan gimana sampai si dragon ini mati, terus lalu mereka dapat mengambil si core-nya ini guys. Kalau gue lihat, nah, buktinya di bawah itu dalam gue itu ada orang yang dibunuh sama salah satu anggota Blood God yang udah datang untuk memperebutkan. Gue nggak tahu apakah bawahannya doang atau emang atasannya si Blood God-nya sendiri datang. Tapi di sini kayaknya Blood God bakal hadir deh, yang bakalan datang juga di sini Blood God-nya. Gue nggak tahu apakah di akhir nanti pas si MC ngedapetin core atau setelah mereka memperebutkan di dalamnya, belum tahu juga. Ya kalau Blood God dihadirin sekarang tuh karena MC ini baru aja upgrade kekuatan, takutnya nggak berkutik ya, terdesak. Kecuali dikasih jeda kayak setelah art ini MC mulai mulai meningkatkan kekuatannya untuk melawan Black God, ya kan? Itu dia mengambil kekuatan tempurnya ya, menaikkan rananya ya, sehingga nanti pas ngelawan Black God tuh dia nggak terdesak. Karena di novelnya gue nggak baca, tapi ada yang baca dari teman-teman kita bilang kalau nanti MC ngelawan Black God itu bakalan terdesak ya kayak hampir kalah lah, tapi untungnya masih bisa kayak kabur atau bisa menyembuhkan diri, sehingga pas dia babak belur itu Nano itu membuat sebuah badan itu pulih lagi dan menjadi lebih kuat lagi, katanya begitu guys. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak baca novelnya, karena lebih suka kayak menggambar seperti ini ya. Siapa tahu beda ceritanya dari novel aslinya guys kan, siapa tahu nanti sama dia dibikin si siapa tuh namanya si MC ini atau Blood God ini datang nih di art ini tetap di kerajaan utara mengambil core, tapi MC ini udah lebih kuat dari dia, lebih kuat sedikit lah, ada caranya untuk melawan si Blood God. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website aplikasi, UX UI, serta mendapatkan 100 juta pertama kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cacian mulai dari 0 atau bisa DM gua, nanti gua masukin ke grup. Di situ juga ada cara-cara gratis yang bisa kalian pelajari materinya ya. Oke, terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.